Malamnya, Sofia memandang langit di balik jendela. Ia merasa bosan apalagi Kelvin yang sedari tadi sibuk mengutak-atik laptopnya, entah sedang apa. Sedangkan Nana tak kunjung ke sini, mungkin dia pikir karena ada tuannya maka ia tak lagi kesepian. Tuan, balas Kelvin yang sibuk pada layarnya. Saya boleh pinjam ponsel, tidak? Tanya gadis itu yang membuat Kelvin menatapnya. Untuk apa? Saya bosan. Lagi pula Anda menyita ponsel saya, ucap Sofia seperti anak kecil. Pria itu menatapnya dengan serius, pada akhirnya ia iba. Sedari tadi memang ia mengabaikannya dengan pekerjaan, tak lama tangannya memberikan ponsel itu. Ini, tapi kalau kau macam-macam, aku akan memasukkanmu ke kandang harimauku, apa kau paham? Gadis itu langsung mengambilnya sambil tersenyum lebar. Baiklah, terima kasih Tuan. Setelah Sofia mengambil ponsel itu dan memainkannya, Kelvin pun tersenyum simpul, salahnya juga karena tak boleh menyuruh bekerja, hingga dia diam sepanjang hari. Tak lama sebuah ketukan pintu membuat mereka menatap ke arah yang sama. Saya akan buka pintu. Gadis itu menaruh ponsel dan berjalan menuju pintu. Sekarang terlihat Levi yang menunduk, lalu pria itu sadar siapa yang ada di depannya. Nona Sofia, apa Tuan ada? Ada apa? Tanya Kelvin sambil menatapnya. Kita harus berdiskusi tentang tanah itu Tuan, tapi, Levi menghentikan kata terakhir sambil menatap Sofia, seketika gadis itu sadar. Saya akan pergi, ucapnya yang kembali masuk untuk membawa ponsel sang tuan, namun saat hendak mengambil dia baru sadar. Oh iya Tuan, apa boleh? Bawalah, ujar Kelvin, yang membuat gadis itu langsung mengambilnya lalu pergi, sedangkan Levi yang melihat itu segera menutup pintu kemudian mendekati tuannya. Kenapa Anda memberikan ponsel padanya? Kalau dia lapor polisi bagaimana? Kelvin meminum kopi di dekat laptopnya, dan setelah meminum itu ia menjawab, semua yang ada di ponsel itu, bisa dilihat di laptop ini, jadi jangan khawatir. Pria itu mengangguk, dia seakan lupa kalau Kelvin juga orang yang pintar. Jadi bagaimana? Tanya Kelvin yang ingin tahu. Setelah saya mengirim beberapa orang untuk memeriksa, ternyata tempat itu sangat luas, mereka sedang mengukurnya. Tanah lapang itu ternyata adalah taman milik pemerintah di sana, akan cukup sulit bagi kita untuk merebutnya, bahkan seperempat tanahnya saja mungkin akan mustahil bagi kita. Kelvin cukup tahu namanya tapi tempatnya ia juga tidak tahu seluk-beluknya lebih pasti. Tiba-tiba Kelvin tertawa cukup kencang sambil memegang keningnya, membuat Levi bingung. Tuan, brak, sebuah pukulan di meja membuat Levi langsung kaget. Kurang ajar. Mereka memang ingin menjebakku. Levi terdiam untuk berpikir, tak lama ia baru saja mengerti apa maksudnya. Apa keluarga Anda sedang menuntun Anda untuk bermusuhan dengan pemerintah dari negara lain? Pria itu berdiri dengan muka merah padam, tangannya juga mengepal kuat, sejak dulu ia benci keluarganya. Mereka pasti membuat hal seperti ini, agar kita berperang dan mereka yang akan mengambil alih tanah itu untuk keuntungan pribadi mereka. Aku tak percaya ini. Levi, panggil Kelvin. Ya, Tuan. Bawa beberapa bawahan, siapkan senjata lengkap. Jika mereka ingin berperang, maka matilah mereka semua. Ujar Kelvin yang langsung pergi meninggalkan Levi yang menunduk. Sedangkan Sofia yang duduk di sofa tak jauh dari kamar mereka, tampak aneh dengan Kelvin yang berjalan terburu-buru seperti sedang kesal, dan setelah Levi menyusul, pada saat itu Sofia beranjak dari duduknya lalu menghampiri bawahan Kelvin itu. Tuan Levi, tunggu. Levi berhenti dengan wajah bingung. Ada apa, Nona? Ada apa dengan Tuan Kelvin? Kami akan pergi, jadi Anda tetap di rumah. Ujar Levi yang langsung pergi setelahnya, membuat Sofia memperhatikan langkahnya. Entah kenapa hatinya merasa tidak enak, semoga Tuhan melindungi mereka semua. Walau ia ini penuh noda, tapi kehidupan tetap diatur oleh Tuhan. Mau dibilang suci, ia tidak suci, mau dibilang kotor, memang seperti itulah kodratnya. Inilah kehidupannya, terjebak dalam kegelapan, jika Tuhan memang ia keluar,
kenapa tidak ada yang menuntunnya untuk itu? Tiba-tiba Nana datang menghampirinya. Nona, mereka akan kembali. Sofia mengangkat bahu tak tahu, sambil kembali melihat permainannya, walau masih ada rasa khawatir tapi jika sudah perintah ia bisa apa? Karena tak ada kepastian dan dia juga tidak ada kegiatan, jadi dia ikut melihat permainan Sofia. Sekarang sang kakek yang sedang menikmati indahnya malam dengan musik klasik yang diputar dalam alat yang antik, membuat suasana tampak damai baginya, hingga beberapa mobil parkir di depan rumahnya, membuat pria itu mempersiapkan senjatanya. Ia yakin itu sang cucu yang sudah tahu semuanya. Saat Kelvin keluar seluruh penjaga sudah menodongkan pistol padanya, membuat seluruh bawahan Kelvin ikut mengacungkan senjata. Tapi pria itu tetap berjalan santai dengan wajah amat serius, dia tak peduli pada penjaga yang sudah bersiap menekan pelatuknya. Di mana kakek? Maaf tuan, atas perintah Anda tidak diizinkan masuk. Aku bilang mana kakek? Bentak Kelvin yang membuat seluruh penjaga itu ketakutan. Mereka memberikan sedikit jalan bagi Kelvin untuk masuk, disusul Levi dan juga bawahan yang lain yang memandang sinis ke arah mereka. Mereka semua berjalan sambil dilihat seluruh penjaga mansion, tapi Kelvin tak gentar sama sekali. Ia muak dengan pria tua itu, sejak dulu dia juga membencinya, bahkan seluruh keluarga ini. Saat hampir sampai ke ruangan sang kakek, ibunya datang menghadang. Tentu saja Kelvin sedikit terkejut, rumah anak-anak kakeknya semuanya sudah terpisah, apa ibu dan ayahnya menginap? Ibu, tanya Kelvin yang heran. Apa yang kau lakukan? Tanya Liora dengan wajah serius. Aku akan menghabisi kakek, Bu. Semua orang termasuk ayah. Tapi ibu, tentu saja aku tidak akan melakukannya, ucap Kelvin dengan sambil memegang bahu Liora. Wanita itu melepaskan tangannya. Sejak ia kembali setelah hampir terbunuh oleh sekelompok orang jahat, ibunya seakan-akan berubah menjadi orang asing. Plak, wanita itu menamparkan anaknya dengan wajah marah. Apa kau gila, Kelvin? Kau mau membunuh keluargamu. Mereka semua juga mau membunuhku, Bu. Tentu saja langkahku tidak salah bukan? Tanya Kelvin bergerak sedikit pun, walau ibunya menamparnya cukup keras. Kau memang pantas mati, anak haram, ucap kakeknya yang datang dengan wajah arogan yang memuakkan, tapi perkataannya yang terakhir membuat Kelvin sama sekali tak mengerti. Apa maksud kakek? Tanya Kelvin yang mungkin salah dengar dengan apa yang pria tua itu ucapkan. Yang kakek itu bilang benar, harusnya kau sudah mati sejak dulu, wajahmu membuatku muak, ucap ayahnya yang tiba-tiba datang, memasang muka dingin yang biasa dia perlihatkan. Kelvin terdiam, tidak, ini tidak mungkin dia anak sah dari mereka lalu kalau dia anak haram siapa yang bukan orang tua kandungnya. Kalau begitu, siapa ayahku, Bu? Liora terdiam, anak itu pikir dialah ibu kandungnya. Kelvin, akulah yang bukan ibu kandungmu.